Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta diberikan kesuksesan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada di area makam Mbah Joyo Taruno yang terletak di Desa Gembleng, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mbah Joyo Taruno adalah sosok yang dianggap sebagai tokoh atau wali yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Legenda mengenai Mbah Joyo Taruno sudah beredar cukup lama di Purwoasri, adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini dikenal memiliki sejumlah keunikan dan sejarah yang menarik serta berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi di Kabupaten Kediri. Nama Purwoasri sendiri berasal dari bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai purwo yang berarti awal atau permulaan, dan asri yang berarti indah atau sejuk. Sehingga Purwoasri bisa diartikan sebagai awal yang indah atau permulaan yang asri, yang menggambarkan wilayah yang damai dan nyaman untuk ditinggali. Purwoasri terletak di bagian utara Kabupaten Kediri dengan akses yang cukup baik menuju pusat kota Kediri. Wilayah ini juga dikelilingi oleh alam yang hijau dan subur, dengan banyak area pertanian dan perkebunan yang menjadi sumber kehidupan utama masyarakat setempat. Selain itu, Purwoasri juga memiliki beberapa tempat wisata alam yang menarik, seperti perbukitan dan kawasan pedesaan yang menawarkan pemandangan yang mempesona. Masyarakat Purwoasri sebagian besar berprofesi sebagai petani, mengingat tanahnya yang subur dan cocok untuk pertanian. Komoditas pertanian utama di wilayah ini meliputi padi, jagung, serta berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Kehidupan sosial di Purwoasri sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional dan gotong royong, yang dimana masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan seperti panen atau pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, Purwoasri juga memiliki banyak tradisi budaya yang masih dilestarikan hingga kini, seperti berbagai upacara adat dan perayaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Masyarakat Purwoasri juga sering mengadakan acara budaya yang menggabungkan unsur-unsur seni musik dan tarian tradisional Jawa. Purwoasri adalah sebuah kecamatan yang kaya akan potensi alam, budaya, dan sosial, dengan masyarakat yang ramah dan nilai-nilai gotong royong yang kuat, serta tanah yang subur untuk pertanian. Purwoasri merupakan contoh kehidupan desa yang penuh harmoni, sering dengan perkembangan zaman. Purwoasri juga semakin dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Mbah Joyo Taruno adalah sosok yang dianggap sebagai tokoh atau wali yang dihormati oleh masyarakat sekitar. Legenda mengenai Mbah Joyo Taruno sudah beredar cukup lama dan menjadi bagian dari tradisi dan kepercayaan lokal. Mbah Joyo Taruno diperkirakan hidup pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Beliau dikenal sebagai seorang tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan dan spiritual yang tinggi. Ada yang mengatakan bahwa Mbah Joyo Taruno adalah seorang pahlawan yang ikut serta dalam perjuangan melawan penjajahan. Namun ada juga yang berpendapat bahwa beliau lebih dikenal sebagai seorang wali atau orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Cerita turun-temurun Mbah Joyo Taruno berasal dari keluarga yang sederhana, namun memiliki kemampuan luar biasa dalam berbagai hal. Bahkan konon
Beliau dikenal memiliki kemampuan dalam menyembuhkan orang sakit dan memberikan petua-petua bijak kepada masyarakat yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk. Bajoyo Taruno dianggap sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat. Beliau dikenal sangat ramah dan selalu siap membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, beliau juga memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan dihormati oleh masyarakat Gembleng dan sekitarnya. Salah satu kisah yang terkenal adalah tentang perjuangan dalam mempertahankan wilayah Gembleng dari ancaman penjajahan. Diceritakan bahwa beliau dengan penuh keberanian memimpin rakyat dalam berbagai pertempuran, meskipun tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, namun juga menggunakan pendekatan spiritual untuk mendapatkan kemenangan. Bajoyo Taruno juga dikenal sebagai seorang wali yang memiliki hubungan erat dengan dunia spiritual. Beliau sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mencari ilmu dan mendapatkan pencerahan dalam perjalanan spiritualnya. Beliau sering melakukan tapa brata dan menyendiri di tempat-tempat yang dianggap keramat. Salah satu tempat yang dikenal sebagai tempat beliau melakukan tapa adalah di sebuah gua yang terletak tidak jauh dari makamnya. Masyarakat sekitar percaya bahwa Bajoyo Taruno memiliki kedekatan dengan alam gaib dan banyak yang datang ke makamnya untuk berdoa atau meminta berkah. Beberapa orang yang pernah berziarah ke makamnya melaporkan bahwa mereka merasakan keberkahan dan kedamaian setelah berkunjung. Makam Bajoyo Taruno terletak di sebuah kompleks yang cukup sederhana namun penuh dengan sejarah. Setiap tahunnya banyak peziarah yang datang dari berbagai daerah untuk berdoa dan mengirimkan doa kepada arwah beliau. Biasanya peziarah akan membawa sesajen dan membaca doa sebagai bentuk penghormatan kepada Bajoyo Taruno. Selain menjadi tempat ziarah, makam ini juga menjadi simbol keberanian dan kebijaksanaan bagi masyarakat Gembleng dan Kediri pada umumnya. Cerita-cerita tentang jasa dan perjuangan Bajoyo Taruno masih dikenang dan diceritakan dari generasi ke generasi. Bajoyo Taruno bukan hanya sekedar tokoh sejarah tetapi juga menjadi bagian penting dalam kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Gembleng. Nilai-nilai yang beliau tanamkan seperti tolong-menolong, keberanian, dan kedekatan dengan Tuhan terus menjadi pedoman hidup bagi banyak orang. Keberadaan makam beliau juga menjadi tempat untuk mempererat ikatan sosial antar warga yang datang dari berbagai lapisan masyarakat untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa beliau. Cerita-cerita tentang Bajoyo Taruno juga sering dijadikan inspirasi dalam berbagai acara adat dan tradisi masyarakat setempat seperti upacara-upacara penting dan perayaan yang berkaitan dengan sejarah lokal. Cerita mengenai dibangunnya makam Bajoyo Taruno di Gembleng memiliki unsur sejarah dan spiritual yang kaya. Bajoyo Taruno merupakan seorang tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Dan makamnya kini menjadi tempat ziarah yang penting di daerah tersebut. Berikut cerita panjang mengenai bagaimana makam Bajoyo Taruno dibangun berdasarkan cerita turun-temurun yang ada di masyarakat. Awal mula pembangunan makam Bajoyo Taruno. Bajoyo Taruno adalah seorang tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Gembleng. Ia dikenal sebagai seorang yang memiliki ilmu tinggi baik dalam bidang spiritual maupun dalam hal kepemimpinan. Banyak kisah yang beredar tentang keberanian dan kebijaksanaan dalam memimpin masyarakat dan melawan penjajahan di zaman dahulu. Namun meskipun Bajoyo Taruno dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana,
beliau tetap hidup dalam kesederhanaan. Masyarakat sekitar sangat menghormatinya, tidak hanya karena kepemimpinan dan perjuangannya, tetapi juga karena sikap kerendahan hati dan keteladanan dalam menjalani hidup. Kisah tentang dibangunnya makam ini dimulai sejak wafatnya Mbah Joyo Taruno. Pada waktu itu, masyarakat merasa sangat kehilangan sosok pemimpin yang sangat dihormati ini. Tidak lama setelah beliau meninggal dunia, kabar tentang keberkahan dan kebaikan Mbah Joyo Taruno mulai tersebar di daerah-daerah lain. Banyak orang yang datang untuk berziarah ke tempat di mana beliau dimakamkan. Namun makam pertama yang didirikan di tempat beliau wafat masih sangat sederhana. Seiring perjalanan waktu, makam ini menjadi tempat ziarah yang banyak dikunjungi oleh masyarakat yang ingin mendoakan dan mencari berkah dari arwah beliau. Dari sumber yang didapat untuk hari ini, makam beliau dibangun oleh seorang keturunan Chinese dengan bukti ada prasasti di area makam Mbah Joyo Taruno. Setelah beberapa waktu, masyarakat mulai merasa bahwa makam yang ada saat itu belum cukup lama untuk menghormati jasa-jasa Mbah Joyo Taruno yang luar biasa. Oleh karena itu, para tokoh masyarakat dan sesepuh desa mulai merencanakan untuk membangun makam yang lebih besar dan lebih representatif. Itu awal mula dibangunnya makam Mbah Joyo Taruno. Pembangunan makam yang lebih layak ini bukanlah sesuatu yang mudah. Masyarakat Kempleng yang mayoritas hidup sederhana harus bekerja sama dan mengumpulkan dana dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Banyak orang yang dengan sukarela datang untuk membantu, baik dengan tenaga maupun dengan sumbangan materi. Tidak hanya masyarakat sekitar Kempleng, tetapi juga para peziarah dari daerah lain turut memberikan bantuan. Pembangunan makam Mbah Joyo Taruno dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan makam ini adalah para sesepuh desa dan tokoh agama setempat. Mereka ingin memastikan bahwa makam yang dibangun bisa menjadi tempat yang layak dan sesuai dengan ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Mbah Joyo Taruno. Selama proses pembangunan, banyak masyarakat yang turut serta dalam berbagai kegiatan, mulai dari kerja bakti untuk mempersiapkan lokasi hingga proses pembangunan yang melibatkan pengerjaan batu nisan dan pelataran makam. Pembangunan makam ini berlangsung cukup lama karena masyarakat ingin memastikan bahwa setiap detailnya sesuai dengan harapan dan penuh dengan nilai spiritual. Masyarakat sangat antusias dalam menyelesaikan pembangunan makam ini karena mereka meyakini bahwa dengan membangun makam yang layak, mereka akan semakin mendapatkan berkah dan perlindungan dari arwah Mbah Joyo Taruno. Tak hanya itu, mereka juga berharap bahwa dengan adanya makam ini akan semakin banyak orang yang datang untuk memohon dan doa serta berkah. Setelah proses pembangunan yang panjang, akhirnya makam Mbah Joyo Taruno selesai dibangun. Makam tersebut menjadi sebuah situs yang dihormati dan dijaga dengan baik oleh masyarakat sekitar. Batu nisan yang besar dan dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah menjadi simbol dari kehidupan dan perjuangan Mbah Joyo Taruno. Makam tersebut terletak di sebuah tanah yang luas, dikelilingi oleh pepohonan dan udara yang sejuk, menjadikan tempat yang nyaman untuk berziarah. Setelah makam selesai dibangun, banyak orang yang datang untuk berziarah, baik dari Kediri maupun dari daerah lain. Mereka datang untuk berdoa, meminta berkah, atau sekedar mengenang jasa-jasa Mbah Joyo Taruno. Makam ini bukan hanya menjadi tempat untuk mengenang beliau, tetapi juga sebagai simbol dari kebijaksanaan, keberanian, dan kebaikan yang telah ditanamkan oleh beliau kepada masyarakat. Seiring berjalan waktu, makam Mbah Joyo Taruno menjadi pusat spiritual bagi masyarakat Kempleng dan sekitarnya. Setiap tahunnya diadakan berbagai
perayaan dan upacara adat untuk menghormati makam Bajoyo Taruna. Di antaranya upacara tersebut salah satunya yang paling dikenal adalah haul atau peringatan kematian beliau, di mana masyarakat datang untuk mendoakan arwah beliau dan mengenang jasa-jasanya. Makam ini juga menjadi tempat untuk mempererat hubungan sosial antara masyarakat. Banyak orang yang datang ke makam bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk saling berbagi cerita dan pengalaman, membangun solidaritas dan kebersamaan antar warga. Keberadaan makam ini terus memperkuat ikatan spiritual dan budaya di kalangan masyarakat Gembleng. Makam Bajoyo Taruna di Gembleng menjadikan lebih dari sekedar tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh. Ia adalah simbol dari perjuangan, kebijaksanaan, dan kebaikan yang terus dikenang oleh masyarakat. Dibangunnya makam yang lebih layak untuk beliau adalah wujud dari rasa hormat dan penghargaan yang tinggi terhadap jasa-jasa beliau, serta menjadi tempat yang selalu mengingatkan masyarakat akan nilai-nilai leluhur yang telah beliau wariskan. Tulisan Cina pada prasasti yang di makam Bajoyo Taruna di Gembleng Kunjang, Kediri, Jawa Timur merujuk pada aksara Cina atau karakter Tionghoa yang terukir pada batu prasasti tersebut. Prasasti ini mengandung makna yang penting baik dalam konteks sejarah, budaya maupun spiritual, terutama karena Bajoyo Taruna adalah seorang tokoh yang dihormati oleh masyarakat setempat. Dan untuk yang terakhir, bahwa makam Bajoyo Taruna sudah dibuka oleh seorang Chinese, makanya terjadi ada batu prasasti di sekitar makam. Prasasti ini juga bisa berfungsi sebagai dokumentasi sejarah yang menggambarkan kehidupan Bajoyo Taruna. Aksara Cina ini bisa digunakan untuk merinci latar belakang perjalanan hidup atau peran Bajoyo Taruna dalam sejarah lokal. Ini bisa menjadi cara untuk mencatatkan peristiwa-peristiwa penting yang melibatkan tokoh tersebut serta bagaimana beliau dipandang oleh masyarakat. Arti tulisan Cina pada prasasti makam Bajoyo Taruna adalah sebagai simbol penting yang mencerminkan pengaruh budaya Tionghoa, penghormatan terhadap tokoh tersebut, serta mungkin mengandung pesan-pesan spiritual atau filosofis. Makam ini melalui prasasti beraksara Cina berfungsi sebagai titik temu antara sejarah budaya dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Bajoyo Taruna yang terus dikenang dan dihormati oleh masyarakat setempat hingga kini.